warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, bab ke-6 tentang teorema Pitagoras. Pada part yang kedua ini kita akan membahas pembuktian dari teorema Pitagoras bersama saya, Ria Novaliana. Teorema Pitagoras. Kompetisi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Konsep teorema Pitagoras di part kedua ini kita akan membahas tentang pembuktian teorema Pitagoras dan teorema Pitagoras pada kehidupan sehari-hari. Teorema Pitagoras. Pitagoras dinyatakan untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jika C adalah sisi miring dan AB adalah sisi siku-siku, berdasarkan teorema Pitagoras, maka dapat dihubungkan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berikut adalah gambar dari teorema Pitagoras, di mana daerah A kuadrat ditambah daerah B kuadrat akan menghasilkan C kuadrat. Pembuktian yang pertama, teorema Pitagoras. Sifat pada segitiga siku-siku ini sebenarnya telah dikenal berabad-abad sebelum masa Pitagoras, seperti di Mesopotamia, kemudian di Cina, ya. Tetapi catatan tertulis pertama yang diberi bukti adalah berasal dari Pitagoras. Nah, bukti dari sekolah Pitagoras tersebut disajikan dalam gambar berikut. Nah, ini ada dua buah gambar ya, gambar pertama dan gambar kedua. Kita akan membuktikan bahwa arsiran gambar yang pertama ini sama nilainya dengan arsiran gambar yang kedua ya. Nah, untuk gambar hitam yang pertama ini melambangkan bahwa daerah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini, daerah arsiran ini adalah C kuadrat. Nah, kita akan membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berikut ilustrasinya. Ini ada sebuah persegi, kemudian kita tempelkan sebuah segitiga siku-siku yang ukurannya sama ya, ada 4 ukurannya sama. Sedemikian rupa kita susun seperti ini. Oke, di mana keempat segitiga siku-siku ini adalah besar dan ukurannya sama ya, kongruen. Nah, setelah kita susun seperti ini, dia akan membentuk sebuah persegi lagi di dalamnya. Nah, di mana kita tahu bahwa sisi siku-siku salah satunya A ya, semuanya sama, kemudian yang satunya lagi sisi siku-sikunya adalah B. Nah, otomatis sisi miringnya ini adalah C ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan kebetulan gambarnya persegi, maka daerah yang berwarna oranye ini adalah C kuadrat ya, luasnya adalah C kuadrat. Nah, kemudian kita ada gambar yang kedua. Ini saya punya persegi, dia punya ukuran B kali B ya. Panjangnya B, lebarnya juga B atau sisinya B. Sehingga luasnya adalah B kuadrat. Kemudian saya punya lagi persegi yang ukurannya A satuan ya. Kemudian luasnya otomatis A kuadrat. Nah, segitiga yang kongruen ini saya pindahkan ke gambar yang kedua. Nah, 1, 2, 3, yang ukurannya sama ya, di mana sisinya adalah sisi siku-sikunya adalah A dan B, sisi miringnya adalah C. Nah, itu kita pindahkan keempatnya menjadi seperti ini dengan ukuran yang sama ya. Oke, kita lihat untuk gambar yang pertama ya. Untuk yang berwarna oranye, kita mau cari luas daerah yang berwarna oranye ini. Nah, yang warna oranye ini kan luasnya adalah C kuadrat. Kita tulislah dia C kuadrat. Bagaimana mencarinya adalah kita cari dulu luas semuanya, luas yang panjang ini, yang besar, kemudian dikurang dengan luas 4 buah segitiga ya, dikurang dengan 4 buah segitiga. Nah, kita kurangkanlah berarti ini luas yang besar ini adalah sisinya adalah A ditambah B
A ditambah B, maka luasnya adalah A tambah B dikali A tambah B. Kemudian, ini adalah tiga siku-siku di mana luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Karena ada 4, jadi setengah kali alas kali tinggi kali 4 ya. Setengah dikali 4 dapatnya adalah 2, jadi tinggal 2AB. Nah, kita dapatlah bahwa C kuadrat itu sama dengan A ditambah B kuadrat, karena sama ya, langsung kita tulis A kuadrat dikurang 2AB. Nah, berikut kita, melihat gambar yang kedua ini. Nah, kita mau cari luas daerah A kuadrat ditambah B kuadrat, yang warna oranye saja ini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti sama, kita harus mencari luas yang besar ini dikurang luas yang kecil. Sisinya adalah A tambah B. Ini juga sisinya A tambah B, maka luasnya adalah A tambah B dikali A tambah B. Nah, ini segitiganya juga ada 4, berarti 4 kali setengah kali alas kali B, kali A kali B ya. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat. Ini karena ada 2 sama, dikuadratkan saja. 4 kali setengah 2AB. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat dikurang 2AB. Nah, ternyata dari gambar pertama dan gambar kedua itu membuktikan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berikutnya pembuktian untuk yang kedua, teorema Pythagoras dengan menggunakan luas persegi. Nah, ini kita ada segitiga siku-siku ya. Kita akan membuktikan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini daerah untuk C kuadrat, ini daerah untuk A kuadrat, ini daerah untuk B kuadrat. Nah, kita tahu sisi miringnya kita misalkan C, sisi tegaknya ada A dan ada B. Nah, untuk yang merah ini, yang merah karena panjang sisinya adalah A, maka luasnya adalah karena dia persegi, jadi A kuadrat ya, A kali A. Untuk persegi yang berwarna kuning, karena panjang sisinya adalah B satuan, maka luasnya adalah B kuadrat. Nah, untuk daerah yang berwarna hijau ini, panjang sisinya adalah C, maka luasnya adalah C kali C atau C kuadrat. Nah, diketahui bahwa dari gambar yang warna merah ini, A itu adalah 4 satuan ya, maka luasnya kita dapat 4 dikali 4 atau 16. Nah, yang B ini kita tahu bahwa terdiri dari 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka luasnya adalah 3 kali 3, 9. Nah, untuk daerah C ini adalah 5 satuan, berarti luas untuk C kuadrat adalah 5 dikali 5 jadi 25. Nah, di sini kita lihat bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, jadi 16 tambah 9, 25. Sedangkan C kuadratnya 5 kuadrat juga 25. Nah, ini membuktikan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya, nilainya sama dengan pembuktian luas persegi. Banyak sekali ya pembuktian teorema Pythagoras itu, saat ini peneliti sudah sampai ke 24 penemuan ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan media puzzle. Nah, berikut, saya jelaskan. Di sini ada, susunan puzzle-puzzle. Jadi kalau di permainan, gambarnya tidak dikasih warna ya. Nanti kamu akan menyusun apakah, daerah, A kuadrat ini ditambah daerah, B kuadrat ini akan menghasilkan daerah C kuadrat. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa, sisi tegaknya adalah AB, sisi miringnya adalah C. Oke, kita mau lihat ya. Nah, ini untuk daerah 1 kita pindahkan ke C kuadrat, kemudian ini daerah 2 kita pindahkan ke sini, kemudian yang 3 kita pindahkan. Nah, yang keempat kita pindahkan, kemudian step yang kelima kita pindahkan. Nah, sudah habis, di daerah A kuadrat, di daerah B kuadrat sudah pindah menempati pas di daerah C kuadrat. Nah, ini terbukti bahwa daerah A kuadrat ditambah daerah B kuadrat, menempati ruangan di daerah C kuadrat dengan pas ya, tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangannya. Dengan berapa langkah? Dengan 5 langkah ya. Oke, kita lihat lagi next berikutnya. Nah, ini ada gambar, ini ada segitiga siku-siku ABC, di mana ada sisi A, sisi B, dan sisi C ya. Kita ingin tahu bahwa daerah A kuadrat ditambah B
B kuadrat ini apakah bisa menempati daerah C kuadrat ya. Untuk yang pertama kita pindahkan yang merah, kemudian step kedua yang biru, kemudian ungu kita pindahkan lagi. Oke, yang keempat kita pindahkan. Yang kelima kita pindahkan. Nah, ini dengan 5 langkah sudah membuktikan bahwa daerah A kuadrat ditambah daerah B kuadrat menempati daerah C kuadrat dengan pas ya. Nah, berikutnya. Ya, ini ada gambar yang berbeda lagi, di mana ada segitiga siku-siku ABC. Nah, ini daerah A, B, dan sisi miring C. Nah, yang pertama, kita pindahkan. Oke, step pertama. Kemudian step kedua, yap. Kemudian yang merah, step ketiga kita pindahkan. Step keempat kita pindahkan. Terus kelima, step keenam, dan step ketujuh. Nah, ini dengan 7 langkah, daerah A kuadrat ditambah B kuadrat menempati daerah C kuadrat dengan pas ya, dengan tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Berikutnya, ya ini ada gambar, diketahui ini daerah A, sisi tegak A, sisi tegak B, dan sisi miring C. Nah, ini adalah daerah A kuadrat, daerah B kuadrat, dan daerah C. Kita ingin melihat daerah A ditambah daerah B kuadratnya apakah menempati pas di daerah C ya. Untuk yang pertama kita pindahkan, kemudian ungu lagi kita pindahkan, sekarang yang hijau kita pindahkan, ketiga, step keempat yang hijau, terus step kelima oranye kita pindahkan, step keenam oranye, kemudian yang merah 7. Nah, berikutnya yang ke-8 terakhir. Nah, ini agak banyak ya dengan 8 step atau 8 potongan yang menempati C kuadrat. Nah, penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari ya, kita penerapan dalam menyelesaikan soal dulu. Nah, banyak soal, baik itu matematika, fisika, maupun soal-soal yang lain ya, yang menggunakan rumus teorema Pitagoras. Contohnya ini, tentukan diagonal ruang dari balok yang panjangnya 9, lebar 12, dan tingginya 8. Dengan menentukan panjang diagonal ruang balok tersebut, maka mau tidak mau kita harus menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ini saya ilustrasikan baloknya seperti ini dengan panjangnya 9 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 8 cm ya. Nah, kita mau hitung diagonal alasnya, diagonal salah satu ya, diagonal alas ini. Nah, kalau kita potong diagonalnya berarti yang dipakai sisi tegaknya adalah 12 dan 9. Maka, diagonalnya akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat 81 ditambah 144 dapatlah akar 225. Berapa akar 225? Yaitu 15 cm. Nah, kalau kita sudah dapat diagonal alasnya, baru kita bisa cari diagonal ruang ya. Diagonal ruang kan kita udah tahu sisinya tadi ini 15, tingginya 8. Berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 225 ditambah 64. Dapatlah 289. Akar dari 289 adalah 17 cm. Nah, untuk contoh yang kedua, nah kita ada gambar trapesium sama kaki ya. Yang mana kakinya yaitu dari A ke D dan dari B ke C ya. Nah, ini ada trapesium ABCD. Jika diketahui dari A ke D 20 cm, berarti dari B ke C juga 20 cm ya. Kemudian dari C ke D 20 cm, berarti dari E ke F juga 20 cm. Sekarang dari A ke B itu adalah 44 cm. Nah, hitunglah luas trapesium. Pertama kita harus cari dulu dari A ke E. Tadi kan dari E ke F kita tahu ya 20 ya. Berarti dari A ke E itu sama dengan dari F ke B. Tinggal kurangin aja 44 dikurang 20 dapat 24 dibagi 2. Jadi dari A ke E 12, dari E ke B juga 12 ya. Nah, dapatlah dari A ke E 12. Barulah kita bisa cari dari E ke D. Baru kita bisa cari tinggi dari trapesium. Nah, yaitu E ke D itu adalah akar sisi miring. Ini sisi miring ya. Sisi miring kuadrat dikurang AE kuadrat.
Kalau dia ditanya sisi tegaknya dijumlah. Nah, ini kan diketahui sisi miring, yang ditanya sisi tegak, berarti dikurang. 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat, 400 dikurang 144 itu adalah 256. Akar dari 256 adalah 16 cm. Nah, dapatlah tingginya 16 cm. Baru kita bisa hitung luas trapesium. Apa sih rumus luas trapesium? Luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar ya, dari D ke C ditambah dari A ke B dikali tinggi. Nah, jadi setengah kali 44 tambah 20 dikali 16. 16 bagi 2 dapat berapa? 8 ya. Kemudian 44 ditambah 20 kan 64 kali 8 dapatlah 512 cm pangkat 2. Nah, sekarang penerapannya dalam kehidupan nyata ya, praktek nyata. Nah, penerapan Pitagoras ini dilakukan di berbagai bidang ya, terutama di arsitektur yang lebih menjamah gitu ya. Arsitek menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan, misalnya kita mau buat tangga gitu ya. Kemudian kemiringan tanggul, kalau menahan air itu bagusnya kemiringannya berapa gitu ya. Kemudian supaya dia bisa tahu biaya dari pembuatan bangunan tersebut. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya seperti ini. Seorang anak menaiki layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Nah, kalian sering ya, yang laki-laki suka main kelayangan kan? Nah, jarak anak di tanah dengan titik yang terletak berada di bawah layang-layang itu adalah 70 meter. Nah, sekarang yang ditanya adalah hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, berikut saya ada ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah layang-layang, kemudian titik A ini adalah anak ya. Dari anak ke layang-layang ini adalah panjang tali 250, dari titik anak ke titik tegaknya layang-layang pas di bawah layang-layang itu adalah 70 meter. Yang ditanya adalah tinggi layang-layang dari permukaan tanah ya. Nah, sekarang kita mau cari BC. BC ini adalah sisi tegak, berarti sisi miring dikurang sisi tegaknya, dikuadratkan ya. Nah, barulah kita masukkan akar dari 250 kuadrat dikurang 70 kuadrat. Nah, kita kurangin dapatlah akar 57.600. Akarnya adalah 240 meter. Jadi, ketinggian layang-layang itu dapat diketahui. Nah, untuk contoh yang keempat, nih ada 2 buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah ada yang panjangnya tingginya 22 meter, ada yang tingginya 12 meter. Nah, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Nah, berikut saya ada ilustrasinya, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini panjang tiangnya ada yang 12, ada yang 22. Kemudian jaraknya, jarak tiang 1 ke tiang 2 adalah 24. Nah, dari sini kan kalian tahu dari D ke C ada 12. Berarti dari D ke E adalah 10 ya. Dari dikurangin aja 22 dikurang 12. Jadi dapatnya 10. Oke, berikutnya kita mau cari AE. AE sisi miring, berarti tinggal ditambahkan. Kalau sisi miring, sisi kuadrat, sisi tegaknya dijumlahkan. Jumlahkan saja 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kali 24, 576 ditambah 100. Dapatlah akar dari 676. Berapa akar 676? Yaitu 26 meter. Nah, kamu bisa tahu panjang kawat penghubung dari tiang yang pertama dengan tiang kedua adalah 26 meter. Nah, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi teorema Pitagoras part yang kedua, berikut kita berikan evaluasi. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker,
dan mencuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.